Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pandangan filsuf tentang manusia. Ketika filsafat berobjekkan manusia, filsafat menjadi ilmu yang mengkaji tentang seluk-beluk manusia. Dalam artian, filsafat akan membahas mengenai manusia secara mendalam, baik dari unsur dan fungsi hidupnya. Jika dikaitkan dengan suatu tokoh, itu berarti mengacu pada pemikiran tokoh tersebut mengenai manusia itu sendiri secara mendalam. Maka dari itu, kajian mengenai filsafat manusia mengarah pada hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia disebut sebagai alam kecil yang merupakan bagian dari alam besar yang ada di atas alam. Al-Quran menyebutkan manusia dengan berbagai istilah, yaitu bashar, insan, dan nas. Istilah bashar mempunyai arti merupakan makhluk yang terdiri dari karakteristik fisiologis, biologis, dan psikologis. Istilah insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, yaitu jiwa dan raga manusia yang berbeda antara seseorang dengan yang lain, akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. Maka, aspek jiwa dan raga inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang memang benar-benar berbeda dengan makhluk lain. Sedangkan istilah nas digunakan untuk menunjukkan sifat universal manusia atau untuk menunjukkan spesies manusia. Artinya, ketika menyebut nas, berarti adanya pengakuan terhadap spesies di dunia ini, yaitu manusia. Insan merupakan istilah yang sangat cocok untuk menggantikan istilah manusia yang akan dibahas dalam kajian ilmiah ini. Sejak lahir, seorang manusia sudah langsung terlibat di dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dia dirawat, dilatih, dijaga, dan dididik oleh orang tua, keluarga, dan masyarakatnya menuju tingkat kematangan, sampai kemudian terbentuk potensi kemandirian dalam mengelola kelangsungan hidupnya. Karena manusia, pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikan, manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Karena di dalam konteks pendidikan, manusia adalah makhluk yang selalu mencoba memerankan diri sendiri sebagai subjek dan objek. Tidak dapat dipungkiri hubungan manusia dengan pendidikan sangatlah erat. Dalam arti luas dari pendidikan, yaitu sebagai segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Manusia bukan hanya mempunyai kemampuan-kemampuan, tetapi juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan, dan juga tidak hanya mempunyai sifat-sifat baik, namun juga mempunyai sifat-sifat yang kurang baik. Tampaklah bahwa manusia itu sangat membutuhkan pendidikan, karena melalui pendidikan manusia dapat menentukan dirinya sendiri, seperti memahami tujuan pendidikan adalah sumber dari tujuan hidup manusia, juga nilai yang menjadi pandangan hidup manusia. Fungsi pendidikan bagi pengembangan. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu manusia dalam rangka mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Pendidikan bukan untuk membentuk manusia sebagaimana yang dikehendaki pendidik tersebut dengan mengabaikan dimensi individualitas manusia atau peserta didik tersebut. Di pihak lain, manusia sesuai dengan individualisasinya berupaya untuk mewujudkan dirinya. Karena itu, individualitas manusia mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat pendidikan. Pendidikan hakikatnya bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem nilai dan norma tertentu serta diarahkan untuk mewujudkan manusia yang ideal, yaitu manusia yang diharapkan sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma tertentu yang bersumber dari agama maupun budaya. Fungsi pendidikan bagi pengembangan. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu manusia dalam rangka mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Pendidikan bukan untuk membentuk manusia sebagaimana yang dikehendaki pendidik tersebut dengan mengabaikan dimensi individualitas manusia atau peserta didik tersebut.
Di pihak lain, manusia sesuai dengan individualisasinya berupaya untuk mewujudkan dirinya. Karena itu, individualitas manusia mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat pendidikan. Pendidikan hakikatnya bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem nilai dan norma tertentu serta diarahkan untuk mewujudkan manusia yang ideal, yaitu manusia yang diharapkan sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma tertentu yang bersumber dari agama maupun budaya. Fungsi pendidikan bagi pengembangan. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu manusia dalam rangka mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Pendidikan bukan untuk membentuk manusia sebagaimana yang dikehendaki pendidik tersebut dengan mengabaikan dimensi individualitas manusia atau peserta didik tersebut. Di pihak lain, manusia sesuai dengan individualisasinya berupaya untuk mewujudkan dirinya. Karena itu, individualitas manusia mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat pendidikan. Pendidikan hakikatnya bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem nilai dan norma tertentu serta diarahkan untuk mewujudkan manusia yang ideal, yaitu manusia yang diharapkan sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma tertentu yang bersumber dari agama maupun budaya. Fungsi pendidikan bagi pengembangan. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu manusia dalam rangka mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Pendidikan bukan untuk membentuk manusia sebagaimana yang dikehendaki pendidik tersebut dengan mengabaikan dimensi individualitas manusia atau peserta didik tersebut. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pendidikan bagi pengembangan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan individu. Ada beberapa fungsi utama pendidikan. 1. Mengembangkan potensi. 2. Mewariskan nilai budaya. 3. Menghadapi masa depan. 4. Mengembangkan keterampilan. 5. Pelestarian budaya. 6. Inovasi sosial. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada tingkat seluler, perkembangan dapat berupa diferensiasi sel-sel yang baru membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Artinya, perkembangan adalah suatu proses yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. 1. Aliran nativisme atau pembawaan. Aliran ini merupakan faktor-faktor perkembangan dari sisi pembawaan seseorang anak, memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya, merupakan potensi tertentu yang sudah terbentuk dan sukar diubah. 2. Aliran empirisme atau lingkungan. Perkembangan manusia juga bisa dipengaruhi dari lingkungannya. Lingkungan ini ada dua bagian, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik adalah lingkungan tak hidup, seperti air, batu, hujan, tanah, dan musim. Sedangkan biotik adalah lingkungan hidup seperti manusia, hewan, dan lain-lain. 3. Faktor diri sendiri. Faktor diri ini dapat dilihat dari emosi, motivasi, sikap, dan sebagainya dari diri seseorang.